Hindustan. Hai ngap, kembali lagi dengan Abi 0607. Kali ini kita akan mengangkat kisah fiktif sekitar tahun 1790-an di negara India. Kala itu India masih dikenal dengan sebutan Hindustan. Inggris datang dan menguasai sebagian wilayah Hindustan. Walaupun banyak daerah yang telah menjadi kekuasaan Inggris, perlawanan demi perlawanan masih saja terjadi. Pernah ada suatu rencana perlawanan dari Raja Mirza kepada pasukan koloni Inggris yang dipimpin oleh John Clive. Namun sebelum perlawanan berhasil terlaksana, John Clive terlebih dahulu membunuh Mirza, anak laki-laki dan istrinya. Hanya putri Mirza bernama Safira yang tersisa. Sebenarnya John Clive berencana membunuh Zafira, tetapi hal itu urung dilakukan lantaran Gudabaks Azad datang menyelamatkannya. Mereka berhasil kabur dan selamat untuk sementara. 11 tahun kemudian, Safira telah tumbuh dewasa. Dia merupakan perempuan cantik yang pandai bertarung. Kini Gudabaks Azad, Safira dan sejumlah prajurit kembali beraksi untuk menghancurkan John Clive dan koloninya. Sementara itu ada seorang preman lokal bernama Pirangi Malah. Dia mendapat tugas dari pasukan Inggris untuk menjadi penyusup dan mata-mata kelompok Gudabaks. Oke, seperti apa aksi heroik Amitabh Bachchan dan tingkah konyol Amir Khan? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Yuk gaskan and stay with me here. Nggak bisa bahasa Inggris. अगर खतरा था तो असलम को क्यों भेजा? Oke, ceritanya mulai dari sini guys. Pada saat itu, istri raja sangat mengkhawatirkan anaknya yang bernama Aslam ikut bersama Gudabaks Azad dalam perundingan perdamaian dengan John Clive. Karena sudah beberapa hari Panglima Gudabaks sebagai pimpinan perundingan perdamaian pada saat itu belum juga kembali, Raja Mirza akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Gudakpur saat itu juga, supaya tidak ada lagi penjajahan oleh koloni Inggris. Namun pada saat itu, tiba-tiba pasukan John Clive sudah tiba duluan tepat di depan istananya. Kemudian Raja Mirza pun menyambut John Clive dengan baik. Karena saat itu Raja Mirza tidak setuju kerjasama dengan kaum borjuis, John Clive mengeluarkan buku milik Aslam. Dengan cepat, Raja Mirza pun menodongkan pistol ke kepalanya John Clive. Jadi di sini John Clive telah menyandera Aslam agar Raja Mirza menyerahkan tahtanya guys. Demi sang anak bisa bebas, Raja pun menyetujuinya dan membuat surat pernyataan. Setelah ditandatangani, John Clive mengkhianati perjanjian tersebut. Kemudian ia menyuruh anak buahnya menyalakan meriam tempat Aslam diikat. Pemberontakan dan kudeta pun terjadi. Sang istri ditembak dan Raja Mirza pun tewas. Dan kini hanya sang putri yang masih hidup, namanya Zafira guys. Saat John Clive akan menembaknya, Gudabaks datang untuk menyelamatkannya. 11 tahun kemudian, kini tanah India atau Hindustan sudah di bawah kendali koloni Inggris yang dipimpin oleh John Clive. Perbudakan dan penindasan pun sudah merajalela. Parangi adalah seorang mata-mata yang diberi tugas oleh John Clive. Tak sekedar jadi mata-mata, Parangi juga pada saat itu seorang perampok kelas kakap. Tingkah lakunya yang seperti Jack Sparrow dan akalnya melebihi Abu Nawas. Bisa mengelabuhi lawannya, bahkan dengan cerdik ia bisa menipu para penjaga daerah kekuasaan koloni tersebut. Sementara itu terlihat para pendatang di pesisir pantai sedang sibuk mengangkut barang. Waktu itu pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Gudabaks Azad menyamar menjadi patung. Jadi di sini Gudabaks Azad dan Zafira ingin balas dendam kepada kaum penjajah karena telah mengkudeta kerajaannya. Bukan hanya itu guys, Zafira dan Gudabaks juga ingin balas dendam atas pembantaian keluarganya. नाम है आजाद. John Clive yang tahu akan hal itu meminta bantuan kepada salah satu raja Gudakpur yang bernama Sangram untuk menghabisi pasukan Gudabaks Azad. Karena kurang percaya kepada Raja Sangram tersebut, tangan kanan John Clive akhirnya menyuruh Parangi memata-matai pergerakan Gudabaks agar mudah dihabisi. फरंगी. Saat Suraya dan Parangi sedang menghibur para kaum koloni, tiba-tiba ia ditangkap oleh suruhan John Clive. Jadi di sini Parangi diculik untuk disuruh memata-matai keberadaan Gudabaks Azad dan pasukannya. Kemudian Parangi meminta syarat dengan upah yang besar dan meminta agar temannya dibebaskan dari penjara. Bersama temannya bernama Sanichar, Parangi pun menjalankan misinya. Di dalam kapal tersebut ia melihat orang-orang India yang menjadi tawanan koloni Inggris. Karena ketahuan memberikan minuman ke para tawanan, akhirnya mereka berdua dihukum.
Dan tiba-tiba pasukan Gudabak Azad datang menyerang kapal mereka. Parangi yang punya 1001 akal sengaja menolong pasukan Gudabak melawan pasukan koloni tersebut. Jadi di sini Parangi sengaja menolong Gudabak agar dapat simpati dan dia bisa ikut gabung ke kelompoknya. Dengan cara ini, ia bebas memata-matai pergerakan Gudabak dan bisa memberikan informasi ke John Clive. Akhirnya mereka pun ikut ke tempat persembunyian Gudabak Azad. Di sana ia melihat kebengisan dari Azad yang tak segan-segan memotong leher prajuritnya yang berkhianat. Dengan cepat, Parangi sengaja mengambil simpati dari Azad agar ia bisa menjadi tangan kanannya. Saat Parangi mencari jalan keluar di tempat tersebut, ia terkena jebakan dan diketahui oleh Putri Zapira. Namun Parangi punya 1001 alasan agar tidak bisa dicurigai. Kemudian, saat Azad sedang latihan, Parangi menghampirinya dan berbicara empat mata. Di sini Parangi belum dipercaya sepenuhnya oleh Azad karena ia adalah orang asing. Dengan akal yang cerdik, Parangi akhirnya merangkul Azad agar dapat simpati darinya. Kemudian esoknya, Parangi ikut ke Gudakbor bersama Azad dan pasukannya. Jadi di sini tujuan Azad ke sana adalah ingin meminta bantuan ke Raja Sangram agar dibantu dalam melawan pasukan koloni Inggris. Sampai di sana, mereka harus berpencar agar tentara Inggris tidak mencurigainya. Tak sengaja, Parangi bertemu dengan tangan kanan John Clive yang bernama Powell. Di sini Parangi menceritakan tentang keberadaan Azad dan ia meminta kepada Powell agar penangkapan Azad tidak terjadi pertumpahan darah. Dengan wajah tanpa dosa, Parangi pun masuk ke istana lalu memberitahukan ke Azad bahwa keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan koloni Inggris. Raja Sangram pun menyuruh mereka tetap dalam ruangan tersebut dan ia keluar melawan para koloni tersebut. Tapi ia tewas tertembak. Dan kini Azad pun mengetahui siapa yang menjebaknya. Merasa dikhianati oleh Parangi, Azad pun mencoba membunuh Parangi dan mereka pun berkelahi. Tapi saat Azad akan tergelincir ke lantai, Parangi pun segera menolongnya. Akhirnya mereka pun memilih bersatu untuk melawan pasukan kolonial tersebut. Kemudian Azad meminta kepada Parangi agar segera menyelamatkan Putri Zapira dan ia sendiri akan melawan pasukan kolonial tersebut. Azad kemudian menyalakan mesin kapal tersebut dan langsung menabrak kapal pasukan koloni hingga hancur. Oke, next, Putri Zapira dan pasukannya pun melakukan penghormatan atas kematian Azad. Tapi sebenarnya Azad tidak meninggal di sini, guys. Nanti kita lihat di endingnya. Oke, lanjut. Kemudian Parangi menghadap ke John Clive dan menceritakan bahwa pasukan Zapira akan melakukan pemberontakan besar-besaran ke istana mereka. Mendengar hal itu, John Clive membujuk Parangi agar bisa buka mulut tentang tempat persembunyian mereka. Saat fajar, pasukan John Clive segera menuju ke tempat sesuai dengan peta yang diberikan oleh Parangi. Jadi di sini Parangi memberikan peta palsu ke John Clive agar bisa menjebak pasukannya. Parangi, Zapira, dan lain-lain pun bersiap-siap untuk menyerang pasukan kolonial tersebut hingga mereka luluh lantah. Parangi kemudian sengaja melepaskan Powell dan menitipkan salam untuk John Clive bahwa mereka tak akan diam melihat perbudakan dari kekejaman mereka. Mendengar kabar tersebut, John Clive pun marah besar karena sudah merasa dikhianati. Kemudian salah satu teman Parangi yang jadi tahanan disuruh buka mulut tentang tempat rahasia mereka. Melihat perjuangan Parangi demi rakyat India, Zapira pun langsung memberikan sebuah pedang milik Azad dan itu merupakan sebuah simbol kepercayaan. Malamnya, Parangi pun berniat untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi ia dihadang oleh elang terlatih milik Azad. Elang itu kemudian memberikan sebuah kode bahwa ada bahaya yang mengancam. Dan itu adalah pasukan John Clive yang akan membombardir tempat mereka. Melihat hal itu, Parangi pun kemudian panik dan langsung membangunkan pasukannya untuk menyelamatkan diri. Dengan sampan, mereka pun berhasil lolos dari serangan John Clive. Parangi kemudian membawa mereka ke tempat Suraya agar tidak diketahui oleh John Clive. Di sini Zapira meminta bantuan kepada Suraya agar bisa ikut dalam pertunjukan tari yang diadakan oleh John Clive. Jadi rencananya di sini Zapira ingin ikut menari dan di sana nanti ia bisa langsung membunuh John Clive. Suraya yang tidak menerima perbudakan dari John Clive pun menyetujuinya. Oke, next. Kemudian Suraya membuka acara tarian tersebut dengan kata-kata yang penuh sindiran akan perbudakan dan penindasan. Sebelum pertunjukan dimulai, John Clive kemudian menunjukkan orang yang akan dihukum mati karena telah memberontak. Dan orang tersebut adalah Azad. Jadi ceritanya di sini guys ya, pas Azad menabrakkan kapalnya itu,
Ia berhasil lolos, tapi ia harus ditangkap oleh pasukan kolonial Inggris. Mereka pun langsung menunjukkan tariannya, dan setelah akhir pertunjukan, Parangi memberikan sebuah pistol ke Zapira. Zapira pun langsung meloncat pas di depan John Clive. Saat menarik pelatuknya, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Dengan rencana yang sudah direncanakannya, Parangi kemudian segera mengambil pistol di tangan Zapira tersebut dan memfitnahnya. Jadi di sini Parangi sengaja menjebak Zapira agar ia bisa dipercayai dan dijadikan tangan John Clive. Singkat cerita, setelah dijadikan tangan kanan John Clive, malamnya Parangi memegang kuil lado yang sudah dicampur racun ke semua penjaga di sana. Ia kemudian menemui Azad di penjara. Di sini, Parangi sengaja terlihat sangat memusuhinya. Setelah beberapa menit, semua penjaga di sana pingsan dan Azad pun tampak bingung. Ini merupakan taktik cerdik Parangi untuk melawan John Clive. Setelah semua penjaga pingsan, mereka pun segera melakukan penyerangan ke John Clive dan pertumpahan darah pun terjadi. Dan endingnya, Zapira berhasil membunuh John Clive tersebut dan Zapira bisa mengembalikan tahtanya. Itu guys. Jadi satu pelajaran berharga dalam film ini yaitu tentang taktik. Kenali musuhmu maka dengan cepat kau akan bisa menguasainya. Terima kasih, semoga bermanfaat.